Halo semuanya, bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Upaya pencegahan tindakan korupsi selain pendidikan anti korupsi sejak dini adalah upaya pencegahan tindakan korupsi selain pendidikan anti korupsi sejak dini. Berarti upaya preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini nih selain pendidikan anti korupsi. Kita lihat ya, melakukan penyuluhan anti korupsi ini bisa, tapi penyuluhan ini biasanya itu dilakukan setelah adanya tindakan pendidikan anti korupsi gitu ya. Kemudian meningkatkan kinerja pegawai melalui seminar. C. Meningkatkan program operasi tangkap tangan, ini apalagi gitu ya, memangkas birokrasi tradisional dan mengubahnya dengan teknologi. Nah, yang ini nih, memangkas birokrasi tradisional dan mengubahnya dengan teknologi adalah salah satu upaya preventif untuk mencegah pencegahan tindakan korupsi selain pendidikan anti korupsi yang dilakukan sejak dini. Kenapa? Karena metode one by one ini menjadi birokrasi yang ringkas dan menggunakan teknologi. Hal tersebut itu berupaya untuk mengurangi celah ataupun kesempatan untuk melakukan korupsi. Misalkan contohnya adalah kita harus mengirimkan file atau berkas ke dinas terkait gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan teknologi kan bisa langsung dikirim melalui email, jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi dengan menitipkan uang atau apapun gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat sama-sama yuk. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas diyakini dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa. Secara sistematis hal tersebut mendukung terbentuknya aktualisasi dari nilai-nilai integritas ini memang jadi pemberlakuan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan kinerja pegawai itu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk aktualisasinya ini adalah untuk membentuk karakter serta sikap kejujuran, kemudian profesionalitas, lalu amanah dan juga anti korupsi. Nah, kita lihat sikap kejujuran termasuk, karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya. Sikap amanah, profesionalis, anti korupsi. Nah, tahan banting ini bukan aktualisasi dari nilai-nilai integritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat sama-sama yuk. Seorang yang berintegritas jujur artinya berani menolak ketidakjujuran. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakjujuran? Kita bagi dua dulu ya. Jadi ada dua tokoh yang mengemukakan tentang faktor yang berpengaruh atas ketidakjujuran. Ini pertama menurut Cressey tahun 1955 dalam teorinya, yaitu teori Fraud Triangle Theory, menyatakan bahwa yang pertama faktor ketidakjujuran atau kecurangan itu adalah adanya kesempatan. Kemudian yang kedua itu adanya motivasi.
dan yang ketiga adanya rasionalisasi. Nah, kemudian ketiga faktor itu saling mempengaruhi nih, kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi ini saling mempengaruhi, yang kemudian memungkinkan adanya tindak atau tindakan yang tidak jujur gitu ya. Kemudian ada juga dari Jack Bologne, di mana dia menguatkan dalam agon teori. Nah, ini dia menambahkan gitu ya, menambahkan yang belum ada di Krause. Yang pertama itu adalah keserakahan, kemudian yang kedua kesempatan, yang ketiga itu kebutuhan, dan yang keempat itu pengungkapan. Oke, kita lihat ya. Kurangnya gaji atau pendapatan yang didapatkan. Nah, ini sebetulnya bisa nyambung dengan kebutuhan yang ini. Tapi kurangnya gaji atau pendapatan yang didapatkan itu bukan semena-mena mengenai kebutuhan, karena bisa saja orang itu tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. B. Watak yang sudah tertanam sejak kecil. C. Untuk mendapatkan masa tua yang lebih terjamin. Dan D. Mampu merasionalisasi tindakan yang tidak rasional. Nah, ini rasionalisasi tindakan yang tidak rasional. Kemudian E. Menganggap rendah tindakan korupsi jika nilainya kecil. Jadi korupsi itu nilainya kecil dan besar sama saja gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Upaya yang masih minim dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi Indonesia adalah, oke, kita lihat satu-satu ya. Penyuluhan bahaya ancaman laten korupsi ini sudah sering gitu ya, adanya penyuluhan mengenai ancaman laten korupsi, biasanya di lembaga-lembaga, instansi-instansi, bahkan di instansi pendidikan gitu ya. Kemudian penanaman nilai-nilai kejujuran ini juga sudah sering gitu ya. Kemudian penyediaan lembaga pengaduan masyarakat. Nah, penyediaan lembaga pengaduan masyarakat khususnya mengenai tindak pidana korupsi, misalkan kita kasih contoh ada ICW, Indonesia Corporation Watch, di mana ini salah satu lembaga independen yang menyediakan tentang pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi, tapi memang masih jarang gitu ya, lembaganya masih jarang, sehingga inilah hal yang menjadi upaya yang masih minim gitu. Kenapa masih bisa jarang, padahal penyedia lembaga pengaduan masyarakat ini sangat berfungsi bagi penanggulangan tindak pidana korupsi, karena mungkin saja masyarakat itu, atau bahkan mungkin kita juga merasakan bahwa masyarakat itu melihat secara langsung mengenai tindak pidana korupsi, tindakan korupsi itu, bahkan di lingkungan sekitar kita juga sering gitu ya. Kemudian yang D, program tracking dan institusi-institusi ini juga sering dilakukan. Kemudian program operasi tangkap tangan, sehingga hal yang masih minim dilakukan yaitu adalah penyedia lembaga pengaduan masyarakat. C. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Yang termasuk dalam etos kerja berintegritas antara lain ialah, oke, kita harus tahu dulu nih mengenai etos kerja. Nah, etos kerja itu adalah semangat kerja, semangat kerja yang kemudian akan menjadi ciri khas dari seseorang atau suatu kelompok. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan atau definisikan bahwa etos kerja ini yaitu adalah watak atau karakter seseorang ataupun kelompok yang berupa kehendak ataupun kemauan ya, yang disertai semangat yang tinggi untuk menciptakan keinginan dan cita-cita. Dalam hal ini adalah
dalam hal ini keinginan dan cita-citanya itu adalah tentang pekerjaan gitu. Nah, kemudian etos kerja yang berdasarkan berintegritas itu ada 3 poin nih. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai dasar sederhana, kemudian ada kerja keras, terus selanjutnya itu adalah mandiri. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Pribadi yang sederhana adalah salah satu ciri dari pribadi yang dapat memiliki integritas kuat. Sederhana adalah sikap yang oke. Berarti yang ditanyakan adalah mengenai sikap sederhana. Nah, sebelum ini kita harus tahu bahwa sederhana ini berbeda artinya dengan kemiskinan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui tentang sikap sederhana itu adalah sebuah pilihan dan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus, yang fokusnya pada hal-hal yang benar-benar terjadi, gitu ya. Oke, kita lihat menjauhi hedonisme. Ini sikap sederhana bukan sebetulnya bukan sesuatu yang spesifik gitu ya. Ini masih terlalu umum. Kemudian tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia. Ya mungkin orang itu tergiur, tapi dia memiliki keputusan atau pilihan untuk menjalani hidup sederhana. Tidak suka dengan harta, tidak, hidup apa adanya. Nah, ini bisa jadi. Kemudian yang E, membebaskan segala ikatan yang tidak perlu. Nah, berdasarkan pengertian ini, itu kan keputusan untuk menjalani hidup yang fokusnya pada hal-hal yang benar-benar terjadi. Berarti dia membebaskan ikatan yang tidak perlu. Jadi dia merasa ya udah yang tidak perlu nggak usah gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Integritas memang berada dalam ranah pribadi seseorang. Hal tersebut yang membuat setiap masyarakat harus memiliki integritas diri yang kuat. Apa yang dimaksud dengan integritas diri? Oke, kalau misalkan kita lihat atau yang kita ketahui secara umum, integritas itu adalah nilai atau sikap jujur, berani, dan juga sederhana, atau mungkin secara umum hanya tahu adalah sikap jujur. Nah, namun pengertian integritas dikemukakan oleh Herb Shepard. Nah, ia menyatakan bahwa integritas diri itu merupakan satu kesatuan yang mencakup 4 nilai ini. 4 nilainya yaitu adalah perspektif, kemudian otonomi. Oke, perspektif ini dalam hal spiritual, kemudian otonomi dalam hal mental, lalu juga ada keterkaitan sosial, lalu ada juga tonus atau fisik. Nah, kemudian ada lagi nih yang mengemukakan, yaitu adalah George Sihana. Oke, di sini ya. George Sihana. George Sihana ini menyatakan bahwa integritas diri ini juga merupakan kesatuan 4 peran, yaitu adalah fisik, kemudian
mental, sosial, dan juga spiritual. Nah, dari keduanya ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa integritas diri itu yaitu mengenai fisik, kemudian sosial, mental, spiritual. Oke, kita lihat ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah ini dimensi nilai, perspektif, mental, serta keterkaitan seseorang, sosial seseorang, karena perspektif ada ya. Ini kemudian mental di dua-duanya juga ada. Oke, nih di sini juga ada. Kemudian keterkaitan sosial. Nah, ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Secara emosional, seorang yang memiliki integritas tinggi cenderung oke. Integritas diri. Nah, integritas diri ini memiliki manfaat, manfaat secara emosional. Nah, apa nih manfaat secara emosional? Yang pertama ini adalah memiliki motivasi, kemudian yang kedua sadar diri, lalu yang ketiga solidaritas yang tinggi, kemudian yang keempat itu adalah empati, dan yang kelima yaitu adalah emosi stabil. Kita lihat yang A memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati nih harusnya, dan juga emosi yang stabil itu bisa juga disebut dengan simpati ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Keunggulan yang membuat integritas diri menjadi lebih pokok dan fundamental dibandingkan pengertian integritas pada umumnya yaitu adalah, nah kalau integritas pada umumnya itu adalah sikap kejujuran, gitu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah integritas diri, kenapa bisa disebut sebagai atau lebih pokok dan fundamental dibandingkan pengertian identitas secara umum, karena integritas diri itu dilihat sebagai sikap konsisten dengan nilai yang baik dan juga benar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya. Yang A karena menyangkut dimensi paling privat dalam diri seseorang. Nah, karena sikap konsisten dengan nilai yang baik dan benar ini sebetulnya dari pertanyaan aja udah kelihatan nih integritas diri. Berarti ini memang lebih private ya dalam diri seseorang gitu. Jadi keunggulan yang membuat integritas diri menjadi lebih pokok dan fundamental dibanding pengertian integritas pada umumnya itu karena menyangkut dimensi paling privat dalam diri seseorang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Jarang sekali orang kehilangan integritas secara mendadak. Biasanya dimulai dengan menurunnya standar integritas secara perlahan hingga sulit disadari dan sukar diberhentikan sampai akhirnya berani melakukan hal yang tidak berintegritas. Berdasarkan hal tersebut, apa yang kira-kira melatar belakangi menurunnya integritas seseorang? Kita lihat nih. Karena awalnya ini kan jarang ya.
Nah, biasanya itu dimulai dengan menurunnya standar integritas secara perlahan. Berarti kita cari ini kira-kira yang secara perlahan yang mana. A, desakan kebutuhan yang membayangi, ini nggak secara perlahan ya. B, pengaruh dari lingkungan kerja, nggak juga birokrasi yang terlalu sulit, rasa penasaran yang tidak pernah puas, dan E, mengecilkan hal kecil yang menganggap tidak terlalu vital. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat integritas atau standar integritas itu menurun. Misalkan contohnya nih, ada seseorang yang merasa atau melakukan mencuri permen. Nah, ini kan tindakan mencuri ini adalah tindakan yang tidak jujur atau tidak berintegritas. Nah, karena dia menganggap sepele bahwa mencuri permen ini kan hal kecil gitu, bukan sesuatu yang kayak mencuri mobil atau mencuri uang gitu. Padahal hal ini itu adalah tetap sesuatu yang tidak berintegritas gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E.